semuanya, perkenalkan di sini saya Rizky Mubarok dengan NIM 2023 1221074 dari program studi manajemen, dan di sini ada rekan diskusi saya. Saya Muhammad Wahyu Dwi Hidayat dengan NIM 2023 122 1014 dari program studi manajemen juga. Pada kesempatan kali ini saya ingin mempresentasikan Decision Defense Academic Pitching for My Future untuk memenuhi ujian akhir semester mata kuliah teori pengambilan keputusan. Nah, masalah krusial yang sedang saya hadapi saat ini adalah dalam menentukan arah hidup setelah saya lulus S1. Saya dihadapkan pada pilihan apakah saya harus langsung kerja di bagian marketing profesional atau saya membangun bisnis sendiri menjadi entrepreneurship. Nah, dalam menganalisis masalah ini, saya memutuskan 3 alternatif. Opsi yang pertama yaitu melamar pekerjaan di bidang digital marketing agency atau departemen marketing perusahaan nasional. Nah, opsi yang kedua ini membangun bisnis langsung sendiri dengan modal saya sendiri. Dan opsi yang terakhir yaitu saya bekerja untuk mempelajari sistem manajemen dan mencari modal untuk saya membangun bisnis sendiri sambil membuat sampingan dengan hasil kerjaan. Nah, di sini saya menggunakan alat analisis seperti net assessment, cost benefit analysis, dan analisis probabilitas. Berdasarkan analisis tersebut, saya memutuskan untuk memilih opsi yang ketiga. Alasannya, opsi ini memberikan keseimbangan antara kebutuhan finansial dan ambisi jangka panjang. Sebagai saya seorang introvert, lingkungan kantor akan memaksa saya untuk terus berkembang, mengasah kepercayaan diri saya dan kemampuan komunikasi saya. Dan di sini saya telah membuat action plan buat diri saya sendiri menjadi beberapa fase. Fase yang pertama itu Agustus 2026 sampai Februari 2027. Saya ingin fokus menyelesaikan skripsi dengan riset pasar yang relevan dan mengambil sertifikasi digital marketing. Terus yang kedua itu Mei 2027 saya akan mulai bekerja di entry level kayak digital agency atau brand manager assistant. Yang ketiga itu Oktober 2027 saya akan mulai menjalankan bisnis sampingan skala kecil dengan sistem dropship atau pre-order. Dan yang keempat itu atau terakhir Oktober 2028 saya akan melakukan evaluasi strategis apakah bisnis sudah stabil untuk menjadi sumber pendapatan utama. Oke, keputusan yang menarik, tapi saya ingin mengkritisi pilihan Masnya ini. Opsi 3 kan ini mengharuskan Masnya ini bekerja full time sekaligus mengurus bisnis. Bukankah risiko terbesarnya adalah kelelahan ekstrim atau burnout? Terus bagaimana Masnya ini merespon risiko membagi fokus ini? Baik, terima kasih atas pertanyaan dari Masnya. Betul, berdasarkan evaluasi risiko saya, dampak jangka pendek dari keputusan ini adalah waktu istirahat yang akan berkurang dan rentan terhadap kelelahan. Namun, rencana mitigasi saya adalah dengan menerapkan manajemen waktu yang sangat ketat. Selain itu, berdasarkan teori opportunity cost atau biaya peluang, saya menilai bahwa manfaat jangka panjang memiliki bisnis sendiri secara fundamental jauh lebih besar daripada risiko kelelahan fisik di jangka pendek. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya ini dari saya itu mengapa tidak memilih opsi yang kedua? Langsung fokus berbisnis saja. Banyak pengusaha sukses menyarankan untuk terjun total agar momentumnya itu tidak hilang.
baik. Nah, itu pendekatan yang valid. Namun jika menggunakan cost benefit analysis, probabilitas kegagalan di opsi kedua itu sangat tinggi karena tantangan yang mana pasar besar itu tekanan mental akibat risiko finansial atau rugi di tahun pertama. Jika bisnis tidak jalan, sangat berbahaya bagi stabilitas pribadi saya. Nah, opsi ketiga ini meminimalkan risiko kegagalan finansial karena ada aliran gaji bulanan yang pasti. Karena kan saya sambil bekerja, nah, udah pasti kan saya dapat gaji. Keamanan finansial inilah yang memberi saya ketenangan untuk bebas bereksperimen dengan ide bisnis tanpa tekanan utang. Oke, untuk pertanyaan selanjutnya dari saya, Mas. Bagaimana jika di bulan Oktober 2028 itu realita di lapangan itu tidak sesuai dengan ekspektasi Masnya? Bisnis sampingan Masnya ini tidak berkembang karena Masnya terlalu sibuk di kantor. Itu bagaimana, Mas? Nah, itulah mengapa fase di Oktober 2008 saya sebut sebagai evaluasi strategis. Dalam ilmu manajemen, sebuah rencana butuh kerangka penyesuaian jika realita lapangan berbeda dengan kenyataannya. Jika bisnis tidak berkembang, portofolio dan jenjang karir saya di perusahaan sudah berjalan stabil. Jadi saya tidak akan kehilangan segalanya, melainkan saya punya momentum karir yang baik. Meskipun bisnis saya tidak berjalan, tapi kan saya tetap bekerja, yang mana akan menjaga kestabilan finansial saya. Oke, berarti Masnya ini memiliki jaring pengaman dari pekerjaan kantoran kan? Tetapi bagaimana jika sejak awal kondisi ekonomi memburuk? Misalnya Masnya justru kesulitan mendapatkan pekerjaan entry level di agensi untuk mengumpulkan modal itu. Terus bagaimana Masnya melihat probabilitas keberhasilan rencana ini di dunia nyata yang penuh ketidakpastian ini, Mas? Nah, itu tantangan yang sangat realistis. Berdasarkan analisis probabilitas yang saya susun, lawan pekerjaan di bidang marketing sebenarnya memiliki permintaan yang konsisten dan selalu ada, terutama bagi lulusan manajemen. Namun, untuk mengantisipasi memburuknya kondisi ekonomi, saya sudah memasukkan rencana mitigasi di fase persiapan. Saya tidak hanya berfokus menyelesaikan skripsi, tapi saya juga secara proaktif mengambil sertifikasi digital marketing. Ini akan memperkuat CV saya dan memberikan keunggulan kompetitif dibandingkan fresh graduate lainnya. Dengan modal keahlian ini dan meminimalkan pengeluaran modal usaha di awal, probabilitas keberhasilan rencana saya tetap tinggi karena risiko finansialnya terkontrol dengan baik. Oke, selanjutnya pertanyaannya, Mas. Secara keseluruhan argumen Masnya ini sudah cukup komprehensif. Sebagai penutup diskusi ini, mengingat ini adalah academic pitching, bisa tolong rangkumkan apa landasan teori atau pendekatan manajerial untuk utama yang benar-benar menjadi fondasi utuh dari seluruh keputusan Masnya ini? Bisa dijelaskan gitu? Nah, tentu keputusan ini sama sekali bukan didasarkan pada insting atau perasaan semata, melainkan proses yang terstruktur. Pertama, saya menggunakan alat net assessment saat mengidentifikasi dan memetakan keputusan krusial. Kedua, saya menggunakan cost benefit analysis dan analisis probabilitas untuk melihat masalah secara objektif, menimbang risiko serta manfaat dari ketiga opsi yang sudah ada. Dan yang paling utama adalah penerapan konsep opportunity cost atau biaya peluang, di mana konsep ini menyadarkan saya bahwa memilih satu jalur berarti mengorbankan jalur yang lain. Mulai opsi 3 ini, saya berani menanggung biaya berupa kelelahan fisik di jangka pendek demi memastikan saya mendapatkan nilai manfaat jangka panjang yang jauh lebih besar.
yaitu memiliki aset bisnis sendiri dan kebebasan finansial. Oke, mungkin cukup sekian pertanyaan dari saya Mas. Semoga apa yang direncanakan Masnya itu kedepannya bisa terwujudkan gitu. Baik, amin. Terima kasih juga untuk Mas Wahyu yang sudah mau menemani saya dalam diskusi kali ini. Sesi diskusi ini sangat membuka wawasan bagi saya. Melalui personal project ini hingga sesi academic pitching, saya menyadari satu hal yang krusial. Pengambilan keputusan manajerial bukan soal menebak menggunakan insting atau perasaan. Itu adalah proses terstruktur yang berbasis data. Sebagai seorang yang introvert, masa depan kadang terasa mengintimidasi. Namun dengan pemahaman mengenai opportunity cost dan memiliki action plan yang objektif, kecemasan saya jauh lebih berkurang. Saya merasa memiliki kendali penuh atas karir saya. Saya juga belajar bahwa masa depan bukan hanya mimpi, melainkan target yang harus dicapai melalui langkah-langkah kecil namun konsisten setiap hari. Baik, mungkin cukup sekian Decision Defense dari saya. Saya ucapkan terima kasih buat rekan saya Mas Wahyu selaku mitra diskusi dan juga Bapak Poni selaku dosen pengampu mata kuliah ini, dan teman-teman yang sudah melihat video saya ini dalam diskusi. Apabila masih banyak kekurangannya, masih banyak salahnya, saya meminta maaf kepada teman-teman sekalian. Akhirus salam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.